Episode 16, Bab 38, Bertemu yang Sekun. Wajah Ye-chan menjadi gelap. Sial, berapa banyak pria yang dia miliki. Ada yang Sekun, Wang Rui, dan sekarang ada Crayon Shinchan. Dia tampak begitu murni. Mungkin itu hanya ilusi. Cheng Anya dikejutkan oleh bar di depannya, sementara Ye-chan cemburu. Dia tidak akan pernah melupakan malam itu 7 tahun yang lalu, ketika dia menghabiskan malam paling absurd dalam hidupnya bersamanya di sini. Boshi, ini sudah sangat larut. Mengapa Anda membawa saya ke bar ini? Cheng Anya tidak malu bertanya. Tubuhnya menegang saat adegan dari apa yang terjadi 7 tahun lalu melintas di benaknya, seperti film, dan terus diputar ulang di otaknya. Cheng Anya terkejut mengetahui bahwa dia benar-benar dapat mengingat setiap detail yang terjadi di antara mereka berdua 7 tahun yang lalu. Sikapnya yang terburu-buru, sikap dinginnya, kekasarannya, dan keangkuhannya. Mereka jelas berada di dua dunia yang berbeda, namun mereka memiliki hubungan satu malam. Dia memiliki kupu-kupu di perutnya dan sangat gugup sehingga telapak tangannya mulai berkeringat dan wajahnya menjadi merah. Dia tidak bisa memahami apa yang tuan muda ketiga ia pikirkan. Apa yang dia maksud? Apakah dia mengenalinya? Tuan muda ketiga ia melihat bahwa wajahnya merah dan dia mencibir dalam hatinya bahwa ketika dia adalah sekretaris Klaus, dia telah pergi ke segala macam tempat hiburan. Jadi, mengapa dia bertindak seperti anak perempuan dari keluarga sederhana di sebuah bar? Untuk minum, Tuan muda ketiga Ye dengan dingin melemparkan dua kata dengan pergi ke bar. Cheng Anya terkejut, jantungnya berdebar dan dia tidak lagi tegang. Setelah membuang fakta bahwa Ye-chan telah mengenalinya, Cheng Anya menjadi lebih rasional. Mengapa Ye-chan tampak begitu berubah-ubah hari ini? Dia murung sepanjang perjalanan dan emosinya tampak seperti diambang kehilangan kendali. Meskipun dia selalu acuh tak acuh, Cheng Anya tahu bahwa dia benar-benar dalam suasana hati yang buruk. Cheng Anya menipiskan bibirnya saat dia berjalan ke bar tempat dia melarikan diri dari 7 tahun lalu. Lampu-lampu itu ambigu, kabur dan dipenuhi dengan kejahatan keinginan. Tarian panas di atas panggung membuat para pria di bawah panggung berteriak girang. Pinggang kurus para penari dipelintir secara fleksibel, dan wajah mereka yang mencolok memiliki pesona yang menggoda. Ada teriakan di mana-mana. Bar ini memiliki dekorasi yang sangat berkelas dan mulia yang memberikan persepsi visual yang luar biasa. Cheng Anya memperhatikan bahwa mereka yang datang ke sini semuanya adalah orang-orang terhormat. Ini adalah bar pribadi, teratas dan dia terdiam. Bagaimana dia bisa masuk ke bar 7 tahun yang lalu? Anya, mengapa kamu di sini? Suara lembut dan indah melayang tepat sang Cheng Anya hendak mencari Ye-chan. Senior. Bab 39. Keliaran hewan jantan. Tubuh Cheng Anya menegang. Yang Sekun tampak cerdas dalam setelan yang sangat formal. Fitur anggungnya memiliki tekstur yang lebih mirip batu giok di bawah lampu warna-warni. Dia begitu bersih dan murni sehingga akan menjadi penghujatan untuk melihatnya lagi. Orang-orang yang datang ke sini untuk menikmati sebagian besar adalah para elit yang terlalu stres di siang hari. Pada malam hari mereka bisa merobek topeng elit masyarakat dan melampiaskan stres mereka sebanyak yang mereka suka. Senior, saya menemani seseorang di sini untuk menghilangkan kebosanan. Bagaimana denganmu? Cheng Anya berdoa dalam hati agar Yang Sekun tidak bertemu dengan Ye-chan. Dia tiba-tiba tahu mengapa Yang Sekun bertanya, apakah dia mengenal Ye-chan? Dia mungkin menemukan sesuatu. Aku punya beberapa bisnis untuk dinegosiasikan. Seorang pemabuk dengan ceroboh berlari ke arah mereka dan hampir menabrak Cheng Anya. Yang Sekun dengan gesit memegang pinggangnya dan berbalik menghindari tabrakan. Hati-hati. Mereka menabrak satu sama lain. Kelembutan dan ketangguhan mereka diremas menjadi gambar yang indah. Cheng Anya hampir tidak pulih dari keterkejutannya sebelum aroma samar
Collins melonjak, menciptakan jejak keanggunan di antara aroma minuman keras. Ini adalah bau senior yang biasa. Ye Chan melihat adegan ini dan merasa bahwa mereka sedang menggoda dan menjadi intim. Dia mengangkat kepalanya dan meneguk secangkir Remy Martin Lois. Ke-8. Cahaya dingin melintas di matanya yang dingin. Dia mengamuk diam-diam seperti api padang rumput yang menyala-nyala dan bahkan dia sendiri terkejut karenanya. Sialan, cenganya. Dia tidak akan mengajaknya berkencan jika dia tahu ini akan terjadi. Ye Chen meminta Cheng Anya keluar untuk menemaninya minum murni karena dorongan hati. Tuan Yeng, senang bertemu denganmu. Suara dingin Ye Chen datang di antara mereka berdua. Cheng Anya merasa seperti tersengat listrik. Tubuhnya bergetar. Dia segera menarik diri dari tubuh yang sekun dan jantungnya berdebar kencang. Oh tidak, surga memang tidak menuruti keinginan orang-orang. Tuan muda ketiga Ye, saya telah mendengar banyak tentang Anda. Yang sekun mengulurkan tangannya, matanya yang lembut memiliki tampilan abnormal yang menghilang dengan sangat cepat. Dia dengan cerdik menyembunyikan emosinya dan menyapa tuan muda ketiga Ye dengan anggun. Keduanya berpikiran berubah-ubah dan dibedakan. Wajah mereka memiliki ekspresi sempurna saat mereka menggenggam tangan satu sama lain dengan erat. Yang satu hangat sementara yang lain dingin. Cheng Anya tiba-tiba merasakan gelombang dingin di punggungnya. Mereka bersaing satu sama lain melalui tatapan mereka. Terlepas dari latar belakangnya yang bising, suasana dipenuhi dengan ketegangan konfrontasi yang membara antara kedua pria itu. Itu adalah tampilan yang mencolok dari kemampuan mereka. Ini adalah keliharan paling primitif di antara hewan jantan. Bab 40. Dua pria pemberani. Jantung Cheng Anya berdebar kencang dan dia merasa sedikit gelisah. Ye Yang, Tang, dan Lin adalah 4 keluarga besar dan mereka membagi kota A menjadi 4 bagian. Utara, selatan, timur, dan barat. Mereka membentuk 4 pengaruh kuat dan tidak pernah saling mengganggu. Meskipun mereka terkenal di dunia dan memiliki pengaruh besar di kota A, mereka mungkin tidak berinteraksi satu sama lain. Sama seperti Ye Chan dan Yang Sekun, mereka telah berjuang untuk mengalahkan satu sama lain selama 2 tahun terakhir. Meskipun itu bukan pertama kalinya mereka bertemu, itu adalah pertama kalinya mereka secara resmi berjabat tangan satu sama lain. Yang Sekun, manajer umum grup Yahua, adalah seorang pria sederhana dengan watak anggun. Dia adalah kekasih impian paling ideal dari banyak sosialita kelas atas. Meskipun Yang Sekun dan Ye Chan berasal dari tipe yang berbeda, keduanya cocok dalam kekuatan cakap, berani, dan menawan. Ada pepatah yang menyebar di masyarakat kelas atas. Semua nyonya ingin putri mereka menikahi Yang Sekun dan mereka sendiri ingin menikahi tuan muda ketiga Ye. Ada berita orang dalam yang menyebar sejak lama bahwa tuan yang pasti akan mendapatkan tender untuk lokasi konstruksi di Beigang. MBS mengakui kekalahan dengan meyakinkan Ye Chan tersenyum kecil. Tuan muda ketiga Ye berbicara terlalu serius. Anda menyerah pada Beigang karena Anda telah mengarahkan pandangan Anda pada sweet spot Repulse Bay. Saya kebetulan mengambilnya dengan murah berkat Anda menunjukkan belas kasihan. Tuan yang terlalu rendah hati juga. Kedua pria itu tersenyum saat mereka meremehkan 2 proyek yang menyebabkan kehancuran pasar saham dan banyak perusahaan bangkrut di kota selama 3 bulan terakhir. Pria sukses memiliki pesona. Mereka selalu bisa menyembunyikan pikiran mereka yang sebenarnya dan menunjukkan senyum yang elegan, sama seperti Yang Sekun. Sama seperti Ye Chan, MBS dan grup Yahua telah memperjuangkan proyek ini sejak awal. Kedua belah pihak mencurahkan semua sumber daya mereka, saling melemahkan, memanipulasi transaksi pasar saham, dan mengacaukan harga keseimbangan pasar. Mereka membuat kekacauan yang luar biasa dan pada akhirnya
memperoleh keuntungan darinya. Meskipun Cheng Anya baru naik kereta terakhir, dia bisa merasakan serunya pertarungan. Bau asapnya pekat. Pada akhirnya mereka berdua tersenyum, seolah itu tidak masalah. Ini pasti yang mereka sebut pembangkit tenaga listrik.